Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hari Susilo. Dalam sesi kali ini saya ingin jelaskan kepada Anda semuanya tentang konsep peaceful parenting. Ketika kita menerapkan ini, maka secara tidak langsung, secara bertahap kita ciptakan kehangatan di dalam keluarga. Dan hari ini saya juga akan launching ebook saya berjudul Orang Tua Damai, dan ebook ini nanti akan saya bagikan gratis kepada Anda semuanya. Caranya bagaimana? Lihat video ini, pelajari sampai selesai, dan nanti di sesi akhir video saya akan bagikan caranya bagaimana mendapatkan ebook terbaru karya Hari Susilo. Baik, dimulai dengan satu quote, banyak orang tua akan melakukan apa saja untuk anak-anak mereka, kecuali membiarkan mereka menjadi diri mereka sendiri. Nah, banyak sekali pola asuh di orang tua ya, itu justru ingin membentuk anaknya menjadi keinginan orang tuanya. Dan jarang yang kemudian membesarkan atau mengasuh, mendidik anak mereka untuk bagaimana mereka menjadi diri mereka sendiri. Nah, makanya saya banyak menjumpai kemudian konflik-konflik yang terjadi antara orang tua dan anak karena seringnya orang tua yang memaksa atau menginginkan anaknya seperti yang diinginkan orang tuanya, walaupun tidak semua. Nah, sebenarnya apa sih peaceful parenting itu? Secara sederhananya adalah orang tua yang hidup atau menyadari secara penuh apapun yang terjadi di rumah dan bersama dengan anak-anak. Jadi di rumah, apapun yang terjadi di sana, ya harus disadari. Ketika kita menyadarinya, maka kita akan mampu mengendalikan emosi kita. Sudahkah Anda mampu mengendalikan emosi dengan baik ketika anak Anda melakukan kesalahan? Sudahkah Anda mampu mengaktifkan rem emosi? Atau justru malah emosinya meledak-ledak? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, sudahkah Anda bersama anak-anak Anda? Ini menjadi sebuah problem. Ketika kecil, Anda jarang bersama anak, namun ketika anak itu sudah beranjak remaja dan masuk ke usia dewasa, mereka akan menjadi anak yang semakin jauh dengan Anda. Komunikasinya semakin renggang, kemudian tidak dekat. Hal ini terjadi karena di masa kecilnya, anak-anak tidak terlalu dekat, serumah tapi tidak sejiwa, bisa jadi ya. Nah, konsepnya seperti apa? Konsep parenting damai ini sebenarnya ada 3 konsep. Yang pertama adalah meregulasi emosi sebagai orang tua. Jadi meregulasi ini kita mengatur ulang ya. Kita mengevaluasi diri kita sebagai orang tua, kemudian kita selesaikan, kita rilis emosinya. Jika kita punya luka batin, kita selesaikan. Dampaknya adalah emosi kita menjadi terkendali, dan ketika kita berperan sebagai orang tua di rumah, kita akan mampu mengendalikan emosi. Ketika anak melakukan kesalahan, bukan amarah yang kita keluarkan, tapi kemudian emosi tenang dan fokus pada solusi yang kita berikan. Kemudian yang kedua adalah terhubung dengan anak. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang penting karena di era sekarang handphone ya itu menjadi sesuatu halangan, tapi sekaligus sebagai suatu pemecepat dalam berkomunikasi. Halangannya seperti apa? Karena mendekatkan yang dekat, tapi menjauhkan yang dekat. Realitanya seperti itu. Kemudian menerima anak apa adanya dengan cara melatih dan mendampingi mereka dan bukan mengontrol sepenuhnya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang penting ya, bahwa ya apapun yang ada dalam diri anak kita ya memang itu sudah jadi ciptaan Tuhan begitu. Namun yang kita harus tetap menerima apa adanya secara fisiklinya, tapi tetap harus diperbaiki untuk menjadi lebih baik. Ya. Nah, poin pertama kaitannya dengan meregulasi emosi.
Kenali emosi negatif yang selama ini mengganggu dalam proses menjadi orang tua. Tentu Anda yang tahu. Dalam fase ini dibutuhkan waktu untuk mengevaluasi diri. Tidak harus cepat. Nah, silakan Anda lihat bahwa tubuh kita itu sejatinya dia bisa bicara. Karena tubuh kita ini mengandung makna. Misalkan ketika Anda mengalami sakit di bagian kepala, ada dua hal yang seringkali menjadi penyebab. Pertama, tidak cukup. Tidak cukup ini bisa secara luas ya, secara spesifiknya adalah bisa saja tidak cukup finansial, kemudian tidak cukup dukungan, tidak cukup kasih sayang, tidak cukup perhatian, sehingga membuat masalah di kepala seperti pusing, migrain, atau kesemutan, ataupun masalah yang lain. Kemudian yang kedua adalah tidak dianggap. Nah, ini juga sering gitu. Dan contoh-contoh yang lain silahkan Anda lihat ya. Di sana kalau lutut itu ada tentang harga diri, kemudian lengan itu tentang marah, rasa bersalah, dikhianati dan juga kecewa. Di bagian pundak itu beban yang berat, di leher itu ada rasa takut. Bagi Anda yang mengalami asam lambung di bagian perut gitu ya, karena perasaan tak berdaya, penolakan, tak tertolong, sedih yang mendalam, begitu. Dan nyatanya 85% penyakit yang ada dalam tubuh kita itu disebabkan karena stres emosional yang kronis. 85% loh. Sedangkan sisanya itu karena faktor-faktor yang lain seperti patogen, kemudian virus, ataupun karena cedera, dan lain-lain. Begitu. Nah, bagaimana kemudian cara meregulasi emosi? Nah, saya mengajarkan satu teknik ya dengan emotional freedom technique, yaitu dengan melakukan ketuk-ketukan di titik-titik yang silakan Anda lihat ya, titik 1 sampai titik 7, sambil terus diketuk, tapi sambil kita mengatakan sesuatu, yaitu yang pertama adalah akui masalahnya. Akui masalah yang sedang Anda hadapi. Ketika Anda merasa tidak cukup, ya silahkan Anda katakan tidak cukup dalam hal apa. Diulang-ulang saja ya. Diakui ini Anda sambil ketuk titik 1 sampai 7 ya. Misalkan Anda tidak cukup uang, begitu, tidak cukup finansial gitu ya. Ketuk dulu aja. Titik 1, saya merasa tidak cukup masalah finansial. Kemudian titik 2, saya tidak cukup dengan finansial saat ini gitu. Sampai titik 7 ya. Baru kemudian kita kembali lagi ke titik 1 dan berikan solusinya. Solusinya apa? Solusi yang cepat saja. Jadi misalkan solusi sekarang itu saya mencoba tenang, saya mencoba fokus untuk solusi sehingga finansial saya segera aman. Nah, setelah itu nanti silahkan Anda pikirkan strateginya. Yang penting Anda tenang dulu ya, 1 sampai 7. Kemudian kembali lagi ke titik 1 itu berikan doa ya. Silahkan nilai spiritualitas Anda, religiusnya dikuatkan, diberikan doa di sana. Nah, ini silakan Anda lakukan setiap hari, maka ketika setiap hari Anda merilis satu masalah, maka bisa dibayangkan selama 1 bulan Anda melepaskan 30 masalah dengan asumsi 1 hari 1 masalah. Dengan begitu Anda akan menjadi diri yang baru, diri yang jauh lebih semangat, diri yang mampu mengendalikan emosi. Karena konsep peace parenting tadi menjadi orang tua damai, meregulasi emosi. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua adalah terhubung dengan anak. Nah, apa yang bisa dilakukan ya untuk bisa terhubung dengan anak? Memiliki waktu bermain one-on-one setiap hari dengan anak. Kalaupun anak Anda sudah beranjak remaja, maka bisa digunakan one-on-one-nya dengan apa? Dengan mendengarkan cerita anak Anda, dengan melakukan aktivitas hobi bersama, misalkan bersepeda atau memancing, ataupun aktivitas-aktivitas yang memang disukai. Kemudian mematikan TV, gawai, laptop saat berinteraksi dengan anak, begitu. Dan kalau saya melihat, saya pribadi, saya melakukan ini memberi batasan waktu ya, misalkan di jam 18.00 sampai 19.00 itu tidak ada handphone, tidak ada gadget apapun, begitu. Kita full untuk berinteraksi bersama. Silahkan apapun itu, entah Anda isi dengan melakukan aktivitas keagamaan ataupun aktivitas-aktivitas positif dan produktif lainnya.
Kalau di keluarga saya pribadi, saya tidak memiliki TV. Jadi memang ya gimana hiburannya? Ya hiburannya adalah kita sama-sama saling bertukar pikiran, bercerita, bermain bersama, seperti itu, ya. Kemudian memprioritaskan waktu keluarga setiap malam. Jadi usahakan khususnya untuk Anda yang bapak-bapak ya, untuk laki-laki, ketika malam hari yang biasanya mungkin keluar ke kafe, ke wedangan, atau sekedar ya duduk-duduk di luar bersama rekan-rekan lain gitu. Sekarang mulai prioritaskan. Jika memang itu tidak sangat penting atau tidak jadwalnya Anda keluar, maka cukup di rumah dan prioritaskan waktunya untuk keluarga Anda. Oke, kemudian terhubung secara fisik. Sering berikan pelukan, ya, atau ya paling enak sih pelukan, ciuman, begitu ya, tetapi sesuaikan dengan konteks usia. Ciptakan ritual sendiri yang dapat menghubungkan orang tua dengan anak. Contohnya kalau saya itu setiap sore habis pulang kerja begitu, saya memiliki aktivitas keluar motoran bersama anak-anak ke bukit atau ke tempat-tempat yang tidak ramai. Nah, kemudian kita melakukan aktivitas bersama di sana. Cara saya terhubung dengan anak. Nah, berikutnya adalah menerapkan pola asuh yang positif. Menerapkan pola asuh positif ini menjadi sesuatu hal yang mutlak dilakukan. Mutlak itu berarti harus, begitu. Yang pertama adalah perlakukan anak dengan penuh penghargaan. Hargai, ya. Betul-betul hargai anak Anda. Karena mereka hadir di dunia ini atas izin Allah dan dititipkan kepada Anda karena Allah percaya bahwa Anda mampu. Maka beri penghargaan pada mereka. Yang kedua, pastikan anak bebas dari tindakan kekerasan apapun itu. Baik kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan emosional, ataupun jenis kekerasan-kekerasan yang lain, termasuk kekerasan seksual. Seperti itu, ya. Kemudian penuhi kasih sayang. Mencintainya tanpa syarat. Jadi jangan cintai anak Anda hanya karena anak Anda berprestasi. Ketika tidak berprestasi, Anda tekan. Nah, no, ya. Pastikan lingkungan yang aman, nyaman bagi tumbuh kembang anak. Nah, berikutnya adalah bagaimana membangun komunikasi. Caranya seperti apa? Yang pertama, lihat kegiatan anak. Jadi, bisa saja Anda komunikasinya sambil melakukan kegiatannya anak. Oh, anak Anda itu sukanya hobi mancing nih. Oke, Anda bisa lakukan saat hobi mancing. Ataupun yang lain. Ajak anak memperhatikan kita, orang tua. Ya, itu perlu diajarkan sejak kecil bahwa dalam berkomunikasi kita perlu memperhatikan. Kemudian posisi tubuh sejajar dengan anak sehingga ada kontak mata. Kalau memang anak Anda masih kecil ya, maka Anda posisikan bahwa mata itu bertemu dengan mata, berarti sejajar. Kemudian jadi pendengar yang baik. Jika biasanya Anda memulai dengan nasihat ya, nah sekarang coba bukan berarti nasihatnya dihilangkan, nasihat itu penting gitu kan. Tapi yang biasanya di awal kemudian diubah menjadi di tengah atau di akhir. Jadi di awal itu lebih banyak mendengarkan dulu apa yang sedang dialami anak, alasan anak itu apa. Nah, baru kemudian kita nanti bisa memberikan nasihat. Begitu. Kemudian yang kelima adalah rendahkan suara. Jadi yang biasanya nadanya terlalu tinggi, sekarang mulai rendahkan. Kemudian hindari pertanyaan beruntun. Jadi ketika pertanyaan pertama belum dijawab, ya jangan bertanya dulu dengan pertanyaan kedua, ketiga, keempat. Nanti dampaknya anak menjadi diam dan tidak mau berkata-kata, begitu. Tidak malu minta maaf pada anak. Jika memang ada salah, ya silakan minta maaf. Tapi mohon maaf ya, jangan terlalu sering minta maaf. Apalagi kalau tidak ada masalah apa-apa atau tidak ada alasan apapun, Anda minta maaf terus kayak gitu. Itu bikin anak juga risih ya, begitu. Dan itu energinya lemah. Kemudian yang 8 adalah dukung anak dengan bahasa yang positif. Sering motivasi, tapi jangan keseringan ya. Secara berkala support mereka dengan bahasa yang positif, hindari bahasa-bahasa yang melemahkan. Begitu. Dan konsep yang ketiga adalah menerima, mendampingi, dan bukan mengontrol. Contohnya seperti apa? Contoh yang negatif itu mendikte apa yang harus dilakukan oleh anak. Nah, ketika ini yang sering dilakukan, maka ketika dewasa, anak itu akan kehilangan kemampuan dalam mengambil keputusan.
karena banyak hal yang harus dia lakukan itu didikte oleh orang tua. Begitu, padahal ketika dia dewasa, dia harus menjadi pribadi yang mandiri. Begitu. Kemudian contoh negatif lainnya yang mengontrol adalah cinta bersyarat. Misalkan, anak hanya akan diberikan perhatian jika mendapat nilai yang bagus. Ekspresi Anda akan menjadi sangat manis ketika anak Anda mendapat prestasi tertentu atau mendapat pencapaian tertentu. Itu namanya cinta bersyarat. Hilangkan ya. Hidup bukan hanya tentang prestasi gitu, tapi lebih tentang bagaimana kita menyadari, kita bertumbuh menjadi lebih baik, hargai setiap tahap dan proses, apresiasi setiap sekecil apapun pencapaian yang dimiliki atau yang dicapai anak. Gitu. Kemudian menuntut anak agar patuh. Ya, patuh itu sebenarnya sesuatu hal yang penting, tapi tidak harus dituntut semuanya harus patuh. Begitu. Akan lebih menyenangkan ketika anak itu kita tumbuhkan kesadarannya. Sehingga mereka patuh itu bukan karena paksaan dari orang tua, tapi karena kesadaran mereka tentang pentingnya menghormati orang tua, patuh kepada orang tua. Nah, itu lebih penting ya, lebih mantap dibandingkan kemudian harus Anda yang menuntut. Karena kalau dituntut itu biasanya anak akan cenderung berat ya melakukannya. Begitu. Kemudian memberikan hukuman yang berat untuk hal-hal yang kecil. Jadi hindari ya hukuman-hukuman yang berat begitu. Kalau di saya pribadi misalkan anak melakukan kesalahan gitu, mencoret meja begitu ya, yang mungkin di sebagian orang karena itu meja yang bagus misalkan itu akan marah begitu. Tapi kalau saya pribadi saya mencoba untuk mengerem ya menggunakan konsep yang pertama tadi dengan apa? Ya nggak apa-apa, tapi kita fokus pada solusi. Solusinya apa, Dek? Gitu misalkan ya, kalau anaknya masih kecil gitu. Solusinya apa? Oh, solusinya dibersihin. Coba ambil tisu, dibasahi sedikit, kita bersihin, nanti kita kasih tisu lagi yang kering. Nah, itu akan lebih mendidik anak untuk kemudian sadar akan kesalahannya. Sehingga dia akan mudah mengucapkan maaf dan kemudian bertanggung jawab akan kesalahan yang dia lakukan dibandingkan kemudian dengan menghukum. Hukuman yang berat itu justru malah akan membuat anak itu semakin dendam dan benci dengan orang tua. Ya. Kemudian kurang memiliki rasa empati dan menghargai anak. Ini sudah saya katakan ya bahwa dalam pola asuh diperlukan penghargaan terhadap anak termasuk rasa empati. Bahwa walaupun anak-anak itu kecil, dia juga manusia dan dia juga punya perasaan. Artinya ya kita harus hargai. Kemudian kurang memberikan apresiasi pada anak. Beda ya, mohon dibedakan ibu bapak antara apresiasi dengan pujian. Kalau pujian itu, wah anak saya luar biasa, mantap, pintar gitu kan. Tapi kalau pujian itu lebih spesifik. Misalkan anak Anda itu membersihkan sesuatu gitu kan. Nah, apresiasinya apa? Bukan, wah anak bunda hebat nih sekarang sudah bisa bersih-bersih. Nah, ini pujian. Tapi kalau apresiasi itu, wah bunda apresiasi ya atas semangatnya adik dalam membersihkan kotoran ini gitu. Bunda senang kemudian diberi pelukan. Nah, itu adalah apresiasi. Itu justru malah membuat anak itu semakin ya, senang untuk melakukan tindakan tersebut. Begitu. Kemudian tidak memberikan ruang privasi untuk anak. Nah, ini juga kekeliruan ya yang sering dialami. Jadi tidak memberikan ruang privasi, jadi apapun orang tua harus tahu seperti itu. Itu nanti akan menyebabkan anak ketika dewasa kehilangan ruang privasi. Begitu. Ya. Kemudian memberikan standar yang tinggi pada anak. Sudahlah itu. Anak Anda itu insya Allah punya hidupnya masing-masing. Jadi cukup Anda beri semangat untuk bertumbuh. Begitu. Dan tiba saatnya saya akan bagikan e-book karya saya, Orang Tua Damai. Dan buku ini berisi tentang bagaimana Anda menerapkan teknik EFT atau Emotional Freedom Technique dengan mudah dan panduan-panduan untuk komunikasi dengan pasangan, mengapa menjadi orang tua damai itu menjadi penting, kemudian dan tips-tips yang lain. Begitu caranya adalah silakan Anda WA saja tuh ya. Setelah Anda mendengarkan video ini,
ini atau Anda mengikuti seminar saya, seperti apa kesan Anda, dan silahkan WhatsApp ke saya di nomor 0897 33111803. Maka nanti e-booknya akan saya kirim secara langsung ke Anda. Tapi jangan lupa sebutkan nama Anda. Terima kasih. Ingat bahwa perubahan itu ada ketika ada tindakan. Jika Anda tidak melakukan tindakan sekecil apapun, maka jangan berharap pada perubahan besar di dalam hidup Anda. Saya Heri Susilo, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya.